Assalamualaikum sahabat elektronik. Kembali lagi bersama saya, salam sehat dan salam sukses selalu. Untuk perbaikan kali ini kita akan memperbaiki mesin pompa air jet pump yang kerusakannya suaranya bising. Kalau kita coba itu suaranya bising sekali. Dan kita akan mencoba untuk memperbaiki dengan menghilangkan suara yang bising seperti ini ketika dia hidup. Namun untuk airnya keluar ya, tapi kita akan mencoba. Pertama-tama yang akan kita lakukan adalah membuka kabel yang menuju ke otomatis sekaligus menuju ke steker listrik atau colokan listrik. Dan setelah itu kita akan membelah bodi tabung pompa dan bodi dinamo. Karena di sini yang akan kita lakukan adalah pergantian bearing. Dan kalau di daerah kita itu disebutnya klaher. Dan pada umumnya disebutnya itu bearing. Dan kita akan perhatikan di sini untuk warna kabelnya. Sebenarnya kabelnya cuma 3, warna coklat, biru, dan warna hijau plat kuning. Dan warna hijau yang plat kuning itu menuju ke bodi, dan itu dilepas pun tak apa-apa sebenarnya. Oke, kita akan lanjut nanti. Dan kabel sudah kita lepas yang menuju ke steker listrik atau ke otomatis, dan keempat buah baut ini akan kita buka. Tapi sebelum kita membukanya, kita akan menguras dulu airnya di sini. Untuk menguras air yang ada di tabung pompa, di sini ada bau pembuangan air ya. Dan kita sediakan wadah seperti ini. Karena kalau kita tidak menampungnya ke dalam wadah itu sangat banyak airnya. Itu bisa kecek kemana-mana dan tidak nyaman jika terinjak, karena ini di tempat orang lain ya, bukan di tempat kita sendiri. Jadi kita harus sedikit agak rapi untuk perbaikannya. Bodi dinamo dan sekaligus yang terhubung dengan pusher sudah kita buka dari bodi tabung pompa, dan di sini kalau kita putar-putar terasa kasar suara bearingnya. Lalu kita akan membuka pusher ini dengan menggunakan kunci L. Ini ukuran kunci L nya ukuran 5 mili dan 5 cm untuk panjangnya. Sebentar, ini sangat sulit sekali karena saya melakukan dengan satu tangan. Kunci L kita selipkan di sela-sela pusher, dan untuk L nya kita kaitkan dengan lubang di lubang baut 14. Kita posisikan dulu untuk mengunci pusher dengan menggunakan kunci L seperti ini. Kalau menggunakan tangan itu tidak akan tertahan. Biasanya baut ini keras jika dibuka, dan kita siapkan kunci 17 menggunakan kunci shock. Nah, ini sudah terbuka, terasa ringan. Kita buka dengan menggunakan tangan. As dinamo sudah kita lepas dari bodi gulungan, dan ini lahar yang akan kita ganti, dan kita akan mengganti bearing ini dua-duanya saja sekaligus. Dan kita menggunakan tracker untuk membuka bearing ini untuk mempermudah pengerjaan. Kita siapkan alatnya dengan menggunakan tracker pembuka bearing. Pernah saya mengalami membuka bearing ini yang pernah diganti itu menggunakan palu diketok-ketok
dan akhirnya as itu bengkok. Dan kalau caranya seperti ini dengan menggunakan alat itu tidak akan melengkung asnya, dan nanti jalan dari pusernya tidak akan sempurna untuk putarannya, bergoyang atau bergerigi, tidak bundar seperti as yang lurus. Nah, seperti ini cara membuka bearing yang baik ya, jangan diketok-ketok. Dan yang satunya pun sama, dasar rezeki anak soleh seperti ini ya teman-teman elektronik. Dan kita disediakan makan siang seperti ini, dan di sini komplit sekali untuk jamuan makannya yang disediakan oleh yang punya rumah. Dan ini jarang-jarang loh untuk perbaikan kita dikasih makan seperti ini, jamuannya kayak restoran. Aduh, di sini ada odong nih setelah kita mau pulang dari toko seperempat membeli bearing. Di sini kita terjebak oleh macet karena di sini ada acara hajatan yang biasanya ini khitanan ya, atau sunat, acara sunatan. Dan ini kalau di daerah kita itu namanya adalah odong-odong, singa Depok gitu ya, singa Depok. Kalau dulu nggak seperti ini, kalau sekarang sudah modern ya. Dan ini dia bearing yang baru, kita ganti semua. Ini belum saya buka ya. Dan untuk seal juga kita ganti semua sekalian. Lanjut kita membeli bearing sekaligus membeli seal, kita ganti semuanya. Oke, kita akan lanjut gantian. Bearing yang baru sudah kita pasang dan kita double menggunakan bearing yang lama, lalu kita ketok menggunakan palu atau benda yang keras untuk mendorong lahar yang baru. Karena ini berkarat, kita kasih pelindung dengan menggunakan gemuk atau oli. Karena kalau misalkan ini sudah berkarat seperti ini, itu biasanya terus saja dimakan oleh karat. Bodi dinamo dan bodi tabung pompa sudah kita hubungkan kembali dan sudah kita kencangkan baut tempat baut 14 ini. Dan lalu kita akan lanjut untuk selanjutnya, dan langsung saja kita akan mencoba pompa air ini setelah pergantian bearing. Dan di sini suaranya sudah tidak kasar lagi, sudah tidak berisik seperti waktu pertama kali kita coba waktu belum diganti bearingnya. Dan itu airnya sudah keluar dan sepertinya sudah berhasil kita melakukan perbaikan dalam mengganti bearing pompa air jet pump ini. Buat sahabat elektronik dan teman-teman yang menyimak video ini, sedikit kata dari saya. Jika kita pernah mengalami kegagalan di masa lalu dalam memperbaiki sesuatu, maka jangan pernah mengingat kembali masa itu, karena jika diingat, kita akan selalu takut menghadapi masa mendatang. Intinya kita akan selalu hidup di masa lalu, bukan di masa sekarang. Dan sekian perbaikan kita kali ini. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.